Hari ini kita akan membahas mengenai gizi tepat jantung sehat. Wih, nggak main-main pemirsa. Yang bakal ngobrol sama kami, beliau ini adalah Presiden Vegan Society of Indonesia dan juga Presiden dari World Vegan Organization. Ada Dr. Susianto. Apa kabar? Baik. Waduh, ini Presiden loh ini. Aduh, ini ngomongin soal gizi, ngomongin soal jantung. Ceritain dulu deh, ini kaitannya gimana? Nah, tentunya gizi ini kaitannya dengan penyakit yang disebabkan oleh kurang gizi atau dengan kelebihan gizi. Dan dua-duanya kita sebut malnutrisi. Nah, hari ini kita akan bicara masalah gizi kaitan dengan jantung. Ya. Jadi ada kaitan yang erat sekali antara pola makan dengan kesehatan jantung. Dan banyak penelitian yang sudah kita baca ya, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri, plant-based diet itu bisa reduce heart disease risk sampai 40%. 40%? Jadi pola makan berbasis nabati atau diet nabati atau yang kita sebut diet vegan dalam bahasa komunitas, penelitian terakhir atau sensus terakhir, survei terakhir, sekitar 25% dari total penduduk Amerika yang usia produktif dari belasan tahun sampai 30-an tahun itu adalah menganut pola makan berbasis nabati. Nah, di sini kita lihat di Indonesia tahun-tahun mungkin 98 gitu ya. Kita lihat indikator rumah makan aja. Rumah makan vegetarian atau sudah vegan. banyak ya. Dulu kita 50. Susah sekali. Kita 50. Betul. Itu betul. se-Indonesia loh itu. Hanya 50. Betul. Sekarang sudah 2000-an. Yang penting adalah bahwa di sini sangat signifikan sekali dengan pola diet nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian, bisa jamur-jamuran. Pokoknya apapun yang ditanam. Iya, yang dari tumbuhan, bukan dari hewan. Ya, Dengan plant-based diet. Tapi Diet warna nabati. pengaruh? Warna pengaruh Iya, nggak sih? warna justru dianjurkan bervariasi. Oke. Dengan bervariasi warna akan mencukupi semua kebutuhan gizi. Jadi sejak tahun 93 4 sel 5 sempurna sudah nggak diajarkan lagi dari udah nggak ada revisi. 4 sel 5 sempurna. Jadi nggak ada istilah minum susu sebaik 5 sempurna tuh nggak ada teori begitu lagi di konsep gizi seimbang yang baru dari Kemenkes ya. Oke. Tahun 2017 keluarlah konsep Yang paling baru isi nih. piringku. Isi Tidak pakai piringku. porsi tapi pakai bagian. Gimana tuh? Sepertiga isi piring kita adalah makanan pokok. Oke. Dan makanan pokok tidak wajib makan nasi. Tidak wajib nasi. Kita Baik. diversifikasi makanan pokok. Dan itu sepertiga. Dan itu nabati kan? Ya. Ya. Makanan pokok. Kemudian sepertiga lagi sayur-sayuran. Seperenam buah-buahan juga nabati. Oke. 3/4 itu lauk pauk. Kalau kita mau bagi menjadi 1/12 nabati, 1/12 hewani. Kalau saya hitung 1/12 kira-kira 8%. Jadi anjuran daripada Kemenkes ya, dalam hal ini Direktorat Promosi Kesehatan tentang isi piringku berarti 100% dikurangi 8% berarti berapa? 92% isi piring kita itu harus nabati. Tapi kalau kita bicara mengenai kemudian penyakit jantung sendiri, kalau dilihat dari ini kan Nah, ada coba dong diajarin nih, Baik. Pak Dokter, Jadi- makanan apa, gizi apa yang baik untuk jantung kita? Betul. 40% bisa turunkan resiko penyakit jantung dengan pola diet nabati, Ya. plant-based diet atau vegan diet. Nah, manfaat sayuran di sini bisa kita lihat, ini kan adalah bisa berpengaruh positif kepada 4 faktor risiko penyakit jantung, seperti tekanan darah tinggi. Dan itu bisa diturunkan, dinormalkan dengan sayur-sayuran buah-buahan yang tinggi kalium. Kita tahu kalium menurunkan dan natrium malah kebalikan. Ya. Kemudian kolesterol tinggi itu juga faktor risiko penyakit jantung koroner. Dan kita melihat banyak sekali zat-zat gizi, fitokimia, antioksidan ya di dalam makanan-makanan nabati bisa menurunkan kolesterol. Level kolesterol Ya. dalam darah. Kemudian aterosklerosis kan penyumbatan atau kita sebut penebalan dinding Ya. pembuluh darah. Ya. Ini juga bisa dikurangi Wow, hebat dan ya. faktor yang sangat penting di dalam makanan nabati itu seperti fiber, serat. Lalu peradangan inflamasi. Ya contoh kayak umumnya kita punya kolesterol, apalagi kolesterol jahat ya LDL yang kita sebut. LDL. Itu kan bisa dioksidasi yang kita sebut oxidative stress. Oke. Jadi ini ada Profesor Colin Campbell, beliau terkenal sekali dengan penelitiannya di China, maka buku ditulis China Study, itu 30 tahun dia meneliti hubungan pola makan dengan penyakit degeneratif, salah satunya adalah jantung koroner, Oke. termasuk kanker. Itu rendah sekali kejadian pada kelompok yang konsumsi nabatinya tinggi dibandingkan yang konsumsi hewaninya tinggi. Dan kita kan potensinya besar juga ya di Besar Indonesia kita ya. negara agraria. Segala ada. Sayur-sayuran banyak, buah-buahan banyak. Betul. Ya. Pak Dokter, Ya. tipsnya apa saja nih? Ya, makanan yang bisa kita konsumsi untuk gizinya tepat supaya jantung kita sehat. Baik. Asik. Jadi secara umum tadi sudah saya jelaskan, untuk memenuhi kebutuhan gizi kita itu memang harus gizi seimbang. Yang ada 4 kelompok tadi. Ya. Itu makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk. Ya. Ya. Untuk khusus kepada tip-tip untuk jantung sehat, Ya. itu kita mengutamakan sayuran hijau. Di sini ada yang kita sebut sebagai kelompok sayuran hijau dan kelompok sayuran cruciferous. Di sini ada brokoli, itu termasuk cruciferous. Kemudian kembang kol atau cauliflowers, ya. Ya. Kemudian juga ada yang kubis ya bahasa Indonesia, atau kol ya. Ya. Dan cabbage itu ya bahasa Cabbage, Inggrisnya. ya. Dan kemudian ada jenis lagi sayur-sayuran lain seperti okra, bayam, bahkan daun katuk,
Kemudian apalagi daun singkong yang kita sering dengar ya. Iya. Daun kelor yang sekarang lagi sangat populer karena Daun gizinya sangat kelor? luar biasa. Oh ya? Termasuk Wow. sawi ya. Jadi sawi ini kan ada istilah lain bok choy ya. Ini juga tinggi sekali kadar-kadar gizi yang bagus, termasuk antioksidan dan apa yang kita sebut fitokimia atau phytochemical yang bisa baik untuk kesehatan jantung. Tidak semua orang bisa mengkonsumsi sayuran kalau tanpa diolah dulu. Cara Baik. makannya bagaimana yang baik? Begini, memang sebetulnya sebaiknya kita konsumsi sayur buah itu yang bisa mentah itu hanya sayur dan buah. Oh. Sisanya yang sumber karbohidrat, kemudian apa lagi? Protein, ya itu sebaiknya kita, atau lemak, sebaiknya kita masak. Walaupun pengolahan makanan ada caranya, mulai dari yang sehat sampai yang paling tidak sehat. Contohnya dibakar ya, barbecue, itu banyak menimbulkan racun-racun baru gitu ya. Ya. Kemudian mungkin tetap lebih sehat ya, mungkin dengan tumis atau bahkan dengan rebus atau dengan kukus gitu. Kukus. Nah, jadi yang begitu kita harapkan dengan, karena itu akan membantu pencernaan gitu loh. Tapi untuk sayur buah yang tinggi mineral dan vitamin ini boleh dimakan mentah. Istilah kita lalapan. Lalapan. Ah. Udah Salad, terbiasa. salad, ya. Coba pemirsa dipikirkan kapan terakhir kali Anda mencoba sayuran ini secara mentah. Bagus itu buat kesehatan ternyata. Tapi kan tadi Pak Susianto juga bilang bahwa selain sayur juga buah. Nah, kalau buahnya apa Kalau nih? buahnya yang Ya. bagus untuk Baik. jantung. Jadi sebetulnya buah itu lebih banyak kepada kelompok yang kita sebut buah sitrus. Dan jangan terlalu khawatir dengan masalah manis dari buah. Pertama dia alamiah, dan kalau kita makan buah secara utuh, di situ kan ada juga serat. Jadi bukan dalam bentuk jus yang terpisah. Jadi ada istilah jus sama blender ya, tahu kan? Iya. Blender sama juicer. Ya. Kalau jus itu memang kita ambil sarinya saja. Kemudian beberapa serat kasarnya itu akan Malah terpisah. dibuang, ya. Tapi kalau di blender, lagi istilah Semuanya. sekarang apa istilahnya? Smoothie. Smoothie. Nah, itulah semua ada di dalam. Dan ini sangat bagus untuk orang yang meningkatkan asupan gizi. Contoh orang yang kurang gizi. Jadi dianjurkan dalam bentuk smoothie karena apa? Semua gizi masuk, tapi dia bisa intake atau asup lebih banyak ketimbang dia makan buah Makan utuh atau buahnya. buah potong itu cepat kenyang kan? Karena serat itu bikin cepat kenyang, Iya, bukan iya, tahan iya, lapar iya, gitu. iya, iya. Jadi bagus sekali untuk diet sebetulnya. Jadi pengen selesai syuting pengen langsung ke pasar beli sayuran sama buah nih. Makan lalapan lagi kita kan. Jadi kita kan cukup banyak di Indonesia ya. Iya, iya. Dari jeruk, kemudian Iya, betul orange, sekali. kemudian lime, apa itu jeruk nipis, Iya. Lemon. kemudian apalagi lemon ya. Bangsa agraris nggak perlu impor sayur Betul. sama buah berlimpah, tinggal Benar. masalahnya mau mulai atau tidak. Betul. Mau tanya lagi Pak Susianto, masih ada tipsnya nggak? Oh iya. Masih ada? Oh, Ada, tunggu masih dulu, ada. tunggu dulu. Masih ada, bisa masih ada. Masih banyak tips untuk Anda bagaimana gizi tepat untuk jantung sehat Anda. Kami akan segera kembali saat lagi tetaplah di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita lagi membahas mengenai gizi yang tepat untuk kesehatan jantung Anda. Iya, jantung ini kan organ tubuh kita yang nggak pernah berhenti bekerja ya. Jadi jantung akan berhenti bekerja. Artinya ya hidup itu juga akan berhenti bekerja. Udah ada 2 tips tadi ya yang diberikan ya. Betul, ya. Yang pertama mengenai sayur-sayuran hijau. Yang kedua adalah buah-buahan sitrus. Tapi ada yang lainnya. Iya. Nih, ini pasti mudah dilakukan tinggal mau atau tidak. Sayuran hijau gampang, di pasar banyak. Lalapan juga sering. Buah-buahan sitrus juga gampang, mau atau tidak. Ya, berikutnya apa lagi nih? Ya, Dr. Sujanto. Baik. Jadi selanjutnya kita ada tentang buah-buahan juga. Masih buah-buahan Jadi juga. kita ada bicara buah kelompok yang namanya citrus ya. Citrus. Ya. Lalu ada yang namanya buah beri. Ya. Dan Oh. buah beri ini memang dalam penelitian antioksidannya tinggi banget. Oke, buah beri. Oh. Dan dari sodium dan semua gula. yang kita cerita tadi tentang masalah buah-buahan, tentunya kita anjurkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang alamiah dan utuh, whole food. Dalam pengertian bukan sudah diawetkan atau bahkan dibikin jus yang kemudian dicampur gula lagi, tambahan gula. Karena apa? Karena gula asli daripada buah itu kita nggak usah terlalu khawatir, karena itu gula alamiah, fruktosa. Ya, dan di situ kan buah utuh juga mengandung serat, ya, sehingga GI-nya nggak terlalu tinggi, glycemic index. Yang kedua, kita kalau bicara tentang sayur buah secara utuh alamiah, itu kadar natriumnya biasanya rendah. Jadi Iya. hindari yang sudah dicampur dengan garam. Kita lihat yang selanjutnya adalah omega 3. Jadi omega 3 di sini kalau kita lihat sebetulnya dalam biji rami atau istilah bahasa Inggrisnya kan flaxseed ya. Kemudian ada chia seed. Ini sebetulnya omega 3-nya lebih tinggi daripada ikan itu. Nah, itu Ya. itu yang kebayang sama saya itu kalau omega 3 itu ikan. Pasti pikirannya ikan. Gitu Jadi loh. banyak orang tidak tahu bahwa ada biji Biji-bijian rami, lebih biji-bijian itu masuk seed ya, biji-bijian. Dan mungkin biji rami ataupun chia seed itu mungkin kita anggap sesuatu yang tidak terlalu umum. Tapi coba lihat yang tengah-tengah, biji Oh, labu. biji labu, Pumpkin seed pernah dengar? Iya, Itu iya, kita iya, bilang iya. kuaci. Itu omega 3 sama omega 6-nya juga bagus sekali rasionya ya. Sekitar 1:3. Ini kan rasio yang bagus di tubuh itu sekitar 1:4 gitu ya untuk diserap. Jadi kalau omega 6 terlalu tinggi, itu juga kurang bagus untuk kesehatan. Jadi rasio yang bagus seperti itu, itu ada di dalam kuaci gitu. Tapi lagi-lagi ini langsung dimakan. Langsung bisa. Kali sesaat lagi. Terima kasih banyak loh ya Dr. Terima Susianto. kasih Dr. Sujanto. Nanti saya boleh Baik. tanya-tanya ya soal Silakan, planning. silakan. Welcome, welcome. Pak belum masih sama kami di sini ya.